Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah, karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah, dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun, tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama, karena sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka pakai salam nasional kita itu sekarang adalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Presiden Jokowi, saudara-saudara sekalian, seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun kalian berada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini, tepat tanggal 21 April 2023, bertepatan dengan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau sosok pembebas dan perempuan pelopor. Perjuangan kaum perempuan ini bukan sekedar perjuangan emansipasi belaka, bukan pula hanya sekedar politik afirmatif, namun menyangkut hal yang mendasar terkait dengan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebab, kata Bung Karno, perempuan adalah jalan peradaban. Tanpa perempuan, sebenarnya kita tidak bisa maju, karena dari sebuah pantun seperti burung Garuda melayang ke angkasa dengan kepak dua sayapnya, yang sebelah kiri kanan adalah perempuan dan laki-laki. Kalau satu saja patah tidak bisa terbang, apalagi perempuannya, maka burung Garuda itu tidak bisa terbang ke angkasa. Oleh sebab itu, saya sengaja memilih tanggal 21 April ini untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting
yang tentu saya ketahui telah sejak lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, begitu banyak dialog yang telah saya lakukan. Apa yang akan saya putuskan adalah satu kesatuan benang merah pemikiran. Sejak para pendiri bangsa berjuang tanpa kenal lelah, sehingga melalui sebuah sidang yang disebut sidang BPUPK itu dengan suara bulat menerima dan melahirkan Pancasila. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, melalui falsafah, dasar, tujuan, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah spirit proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar hal itu, maka yang menjadi pemikiran dan perjuangan Bung Karno, khususnya di dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, atau yang telah dikenal dengan nama Trisakti, menjadi jalan terpenting di dalam melaksanakan pembumian Pancasila. Demikian halnya tanggung jawab di dalam membangun persaudaraan dunia melalui politik luar negeri bebas aktif. Dari sinilah spirit Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Conference of the New Emerging Forces, dan membangun tata dunia baru harus menjadi sebuah perhatian bagi seluruh pemimpin kepemimpinan nasional yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, rakyat Indonesia yang selalu saya cintai. Apa yang akan saya sampaikan merupakan tanggung jawab terhadap sejarah dan juga bagi masa depan bangsa. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, bahwa oleh Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai, dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45
dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024. Segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang selalu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita berjuang bersama, bergerak dengan derap langkah sama, berjuang dan solid bergerak dengan api yang nan tak kunjung padam, menangkan pemilu 2024 bagi Indonesia Raya tercinta kita. Laksanakan perintah harian ketua umum ini dengan penuh disiplin, satukan diri
dan sing-singkan lengan. Kepalkan tangan persatuan dan menangkan pemilu sekali lagi 2024. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ever onward, never retreat. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya pada kesempatan ini, mengingat di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan ada juga yang akan merayakan pada hari besok Sabtu, 22 April 2023. Maka perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat berhalal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Terus perkuat tali silaturahim bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Batu tulis 21 April 2023. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau telah mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan, kader dan petugas partai, Bung Ganjar Pranowo. Karena itulah, kepada Bung Ganjar dipersilakan untuk memasuki ruang rapat DPP di Istana Batu Tulis ini. Dipersilakan. Ya, monggo. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun, tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Waktu dan tempat kami haturkan. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Kemandirian nasional, berdikari, dan kepemimpinan Indonesia di masyarakat global harus tercermin dalam sikap pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan semangat Pilpres 2024 adalah semangat kontestasi program, semangat kontestasi ide-ide besar untuk bangsa dan negara. Saya yakin rakyat Indonesia semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Semoga Pilpres 2024 akan berjalan dengan damai dan demokratis, dan terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Mbak Puan Maharani, serta seluruh perempuan-perempuan Indonesia pada hari ini. Dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Rahayu, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Presiden Jokowi. Demikian tadi sambutan telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan selanjutnya kepada calon presiden dari PDI Perjuangan, Bung Ganjar Pranowo, diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua patah kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat, yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini. Mas Prananda, terima kasih. Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik. Pak Oli, terima kasih. Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode.
Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.